أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian Allah jelaskan lagi dalam surah An-Najm. Summa dana wa tadalla. Kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. Maksudnya apa? Jadi ketika antum mencari dunia, ya, terfokus dengan dunia, dia akan mendekat dengan antum. Semakin antum menguras tenaga mencarinya, dia akan tambah dekat. Ya. Makanya jangan heran kenapa Allah memberikan kelebihan harta kepada orang-orang selain daripada Islam. Jadi antum jangan heran, karena dia terobsesi dengan dunianya. Dikatakan dalam Al-Quran, summa dana fatadalla. Dia mendekat dan lebih dekat lagi. Antum mencarinya, ya, dia akan mengejar antum karena antum mencarinya. Padahal dunia, ya, tidak perlu kita terlalu terobsesi dengannya, karena yang ditakutkan kita akan tergelincir pada dunia tersebut. Dan juga banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang dunia ini, bagaimana sifatnya dunia ini, ya. Bagaimana orang yang terjatuh dalam dunia ini. Kata Allah, ya, "I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun." Sungguhnya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah sebuah permainan ataupun sendagurau. Permainan sendagurau yang melalaikan. Bayangkan, dunia kata Allah adalah permainan dan sendagurau. Jadi kapan antum masuk dalam permainan itu dan terjerumus di dalam permainan itu, maka antum akan dilalaikan dengannya. Ya, antum akan lalai dengan hal itu. Antum sibuk dengan, ya, dunia antum, entah pekerjaan apakah, antum dikejar target. Ketika datang azan, hayya 'alas shalah, antum tidak pedulikan. Waliyadzubillah. Ya, ketika orang sudah terjatuh dengan keadaan seperti ini, maka boleh jadi Allah sudah, ya, menutup hati. Jadi menutup hatinya, mengunci hatinya. Hati-hati ketika orang yang sudah ditutup hatinya dan dikunci hatinya, maka sebesar apapun, ya, orang memberikan kebaikan kepadanya, dia tidak akan pedulikan. Sama kayak orang yang sudah bermaksiat terang-terangan di hadapan manusia, ya, berzina terang-terangan di hadapan manusia, sekalipun antum tegur atau antum, ya, dakwahi dengan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pedulikan karena hatinya sudah dikunci, hatinya sudah ditutup. Kenapa? Dia sudah terpaut dengan dunia yang hanya sementara. Dan juga, ya, dunia dani yudni, yaitu dunia ini hina. Bagaimana maksudnya hina ini, ya? Apakah memang dunia ini memang hina? Pada dasarnya dia hina, ya? Nah, kata para ulama, dunia ini dikatakan di dalam Al-Quran dia hina bukan karena dunianya itu sendiri yang hina, ya. Akan tetapi segala sesuatu yang ada di dalam dunia itu yang menghinakan dunia. Tiga bentuk manusia. Yang pertama, zalimi li nafsi. Dia menzalimi dirinya. Dia menjadikan dirinya budak daripada dunia. Dia menjadikan dunia ini adalah
tempat selama-lamanya dia di akhirat, di dunia, ya. Dan dia tidak meyakini adanya kematian. Padahal kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Mau mengelak dari mana? Antum capek-capek ya, cari harta, memperbanyak harta, boleh saja. Tapi ada jenisnya, nanti kita jelaskan ya. Orang pertama ini dia mencari harta, dia menzolimi dirinya, hanya mencari harta saja, mencari dunia saja. Ketika dia meninggal, siapa yang menikmati dunianya? Siapa yang menikmati hartanya? Ahli warisnya yang menikmati. Dia menikmati kuburannya dengan hisab di akhirat. Waliyadzubillah. Orang yang hanya kejar dunia saja, ketika di dunia Allah berikan kesenangan yang hanya sementara. Makanya kata para ulama, al-muslim ad-dunya sijinul muslimin. Ya. Apa? Dunia ini penjaranya umat muslim. Ya. Jadi dunia adalah penjaranya umat Islam, umat muslim. Wa jannatu kafirun. Surganya orang-orang kafir. Jadi memang dunia itu bukan tempatnya kita. Anak, istri, harta antum di dunia itu tidak abadi. Nanti di akhirat baru antum dapatkan yang abadi. Tentunya ketika antum bisa mendidik dan mengajarkan anak-anak antum, mengajarkan istri-istri antum dengan taat kepada Allah, maka insya Allah antum bisa dipertemukan di akhiratnya Allah SWT. Nah itulah yang kekal. Jadi rumahnya antum di dunia ini sebesar apapun itu hanya sementara. Sebesar apapun harta antum, sebesar juga pula hisabnya antum. Ya. Jadi kalau harta banyak, hisabnya juga. Akan tapi ada golongan yang kedua kata para ulama. Golongan yang kedua yaitu dia mencari dunia. Akan tetapi dia juga menjalankan kewajibannya sebagai makhluknya Allah, taat kepada Allah, beribadah. Tapi kata para ulama, dunianya lebih dominan. Dan orang seperti ini juga tetap akan tergelincir kepada dunia. Dia dunianya lebih dominan. Lebih dominan dunianya, maka tetap akan tergelincir juga. Orang-orang seperti ini tidak diinginkan juga. Lalu seperti apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya? Yaitu golongan yang ketiga, golongan yang mencari dunia, akan tapi dia beramal dengannya. Paham ya? Mencari dunia dan beramal dengannya. Jadi kita tidak melepaskan dunia begitu saja. Kita tidak mencari dunia, tidak. Kita harus mencari dunia juga. Kita harus bekerja juga untuk mendapatkan harta dan sebagainya. Tapi dengan hartanya itu dia menginfakannya, dia beramal dengannya. Dia sedekahkan sebagian untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren. Dia sedekahkan 2,5% untuk fakir miskin, untuk orang-orang yang tidak mampu. Nah, itu yang harus dimiliki setiap orang. Ini yang diinginkan, dan dia mengakui adanya hari akhir. Orang yang mengakui adanya hari akhir, yaitu dia digolongkan dengan Rasulullah dan para sahabat, para khulafaur rasyidin dan para tabi'in, atba'ut tabi'in.
Jadi mereka-mereka ini yang digolongkan ya bersama dengan para sahabat dan Rasulullah. Insyaallah ketika ya antum menyayangi, antum ingin dekat dengan Rasulullah, bagaimana caranya? Ya antum harus menyayangi anak yatim. Karena kata Rasulullah, jika ingin bertetangga dengan saya maka berbuat baiklah dengan anak yatim. Ya, berbuat baik dengan anak yatim itu tidak ada ruginya. Antum berikan makanan kepadanya, antum berikan sedekah kepadanya, dia mendoakan, insya Allah Allah akan ijabah daripada doa itu.